Bye.
Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur Bapa atas kasih anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami sungguh tiada tara Bapa, sungguh tiada terhitung. Sungguh besar kasih setiap dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami mesti diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat menyembuhkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu, kami hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, besar kasih Engkau yang tahu Tuhan, kami percaya Engkau yang membalas berlipat kali ganti sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau siapkan pendengaran kami, untuk sebentar kami menerima berkat daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah Engkau Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Akhirnya ada bapak-bapak ya. Ada yang menemani saya. Puji Tuhan, semua anak kemurahan Tuhan, semua anak anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pada sore hari ini saya membawakan tema tentang blessing ya. Benar nggak ucapan saya? Blessing. Ada yang ngorek, biasanya anak saya yang ngoreksi itu. Ini tumben dia nggak koreksi, kayaknya lagi itu belum move on dari anjatan. Ya, sudah 2 bulan ini saya merasa kalau saya mau bawa firman, tenggorokan saya itu sakit. Kemarin pas terakhir bawa pemuda, tenggorokan saya itu udah habis, suara saya udah habis setengah. Ini kumat lagi, kata kemarin hari Minggu masih normal, Senin masih normal. Nah mulai Selasa pagi, mulai lain tenggorokan ini. Saya minum es paling jarang sekali itu, ya bisa paling nyicipin besti yang segelas itu juga nggak tiap hari, ya nyicipin itu juga kadang cicipin. Soalnya saya memang sedikit peka dengan manis. Oh ini manis banget nih. Oh ini pas nih, enak nih. Terakhir-terakhirnya ada pahit. Biasanya saya bisa mencicip. Itu pun sambil makan, ya nggak langsung cuma minum doang, sambil makan. Dan pada hari ini pun sama nih. Semalam saya udah pijetan, panggil tukang pijet, dikerok biar badan saya enak pagi hari ini. Nggak taunya tetap merasa dingin ya. Badan saya merasa dingin sudah mulai dari hari Minggu. Saya merasakan badan dingin, tapi puji Tuhan nggak pilek, nggak batuk ya, semua karena kemurahan Tuhan. Nah sore hari ini kita belajar tentang blessing ya. Kalau artinya bisa berkat ya, bisa anugerah, betul? Benar? Salah nggak? Ya, berkat atau anugerah ya. Tuhan kita Allah Bapa di sorga menciptakan dunia ini dan seisinya itu melalui berkat, melalui anugerahnya ya. Jadi sejak awal ya, kita diciptakan itu sudah diberikan berkat ya. Mulai dari dunia ini diciptakan, dipisahkan malam dan siang. Coba kalau Bapak Ibu pergi ke satu negara yang dekat kutub ya, itu 6 bulan tidak melihat matahari. 6 bulan atau 10 bulan. Jadi malam terus. Atau bisa juga di daerah mana itu siang terus. Jadi jam 10 malam itu masih terang.
masih kayak senja, kayak kalau kita di sini itu jalan-jalan sore-sore itu di sana itu masih jam 10, sudah jam 10 malam. Nah, itu ada daerah-daerah tertentu. Nah, itu istimewa, ya. Sudah diciptakan oleh Tuhan, diberikan berkat. Hawa yang tadinya, Adam yang tadinya sendirian, ya, melihat semua kumpulan-kumpulan hewan yang diciptakan oleh Tuhan memiliki pasangan-pasangan, sedangkan Adam tidak memiliki pasangan. Teman bicara, teman ngobrol, teman yang sepadan, ya. Kalau ngobrol sama harimau mungkin bisa, ya, tapi kan beda, ya. Mungkin zaman dulu bisa berkata-kata dengan binatang, ya, karena masih ada anugerah dari Tuhan yang langsung dari sorga untuk mengerti, ya kan? Adam yang mengatur semua seisi di dalam Taman Eden. Dan Tuhan memberikan satu pasangan, seorang wanita, yaitu Hawa. Itu adalah berkat, ya. Itu adalah blessing. Jadi berkat atau anugerah itu tidak ditakar dengan yang namanya harta, tidak ditakar dengan namanya uang, tidak ditakar dengan namanya jabatan yang tinggi, tidak ditakar dengan namanya prestasi ataupun gelar yang panjang. Ya, tidak seperti itu. Tapi anugerah atau berkat yang Tuhan berikan itu di mana kita berada, di situ kita bisa bersukacita. Di mana kita berada dan apa yang kita miliki, apa yang kita berbuat penuh dengan damai sejahtera. Tidak sedikit orang yang punya prestasi tinggi, jabatan mentereng, tetapi rumah tangganya kacau balau. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang memang, ya, karena keberadaannya seperti itu, yang ngumpul apa adanya, kayak seorang petani di desa yang mereka memang memiliki petani, ya, bercocok tanam setiap hari bersama, berangkat dengan istri, dengan anaknya, dan itu diberkati. Itu adalah anugerah, kebersamaan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Itu adalah blessing yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita semua bagi yang percaya. Tetapi menjadi pertanyaan, dan sering menjadi pertanyaan bagi orang Kristen, termasuk saya berarti, ya, saya orang Kristen, ya, kenapa Tuhan, ya, kok saya belum diberkati? Kenapa Tuhan, kok saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan, kok anak saya nakal? Ya, belum tentu. Kecilnya nakal, gedenya nakal, belum tentu. Nggak jaminan, ya. Ada anak sekolah minggu di sini kecilnya nakal, tapi gedenya nggak nakal, ya, nggak nakal. Tapi ada juga yang memang dari kecilnya nakal, ya, sampai gedenya nakal gitu, ya. Tapi nggak tentu gitu, ya. Jadi kadang jadi pertanyaan, kok saya gini-gini aja, ya. Kita buka ayat dulu, ya. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu nggak jahat. Ya, Tuhan itu mau kita diberkati karena Dia memberikan blessing-nya itu. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pertanyaannya, sudah minta belum? Sudah minta belum? Ya. Jadi jika kamu yang jahat, loh, ya, Tuhan itu nunjuk kita, loh. Kita dia yang sering jahat, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, ya. Mami Jen nggak mungkin kan ngasih ekstra duri, kan? Nggak akan kasih, pasti kasihnya akan daging ayam, ya. Walaupun Mami Jen itu galak katanya,
Galakan mami dia dari papi. Kenapa? Sapu patah. Serap patah. Sekali marah, patah semua. Makanya dia jarang marah. Kalau nggak habis nanti gereja nih, bisa patah-patah ya. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita dianjurkan, diharuskan meminta. Tetapi ada beberapa hal yang bukan sekedar hanya meminta. Tuhan tidak mau kita cuma hanya menjadi pengemis yang hanya minta. Ada langkah yang untuk kita dapat diberkati dan menjadi jawaban di mana kok saya nggak diberkati ya, kok saya tetap sakit ya, kok saya tetap begini, kok saya tetap begini. Yang pertama, ya, Anda tidak meminta berkat itu, ya. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kita kadang nggak minta. Tapi yang nggak kita butuhkan, kadang kita minta. Itu yang jadi kadang Tuhan keder kalau ngomongnya ngomong. Ya, kamu kan nggak butuh. Kenapa kamu minta yang aneh-aneh? Nggak sedikit loh, banyak orang-orang yang merasa saya Tuhan, saya mau seks misalnya, kirimkan saya motor, apa itu senang motor, KRX, oh JX, JX Ninja, JX yang 250 cc, ya bisa hubungi Pak Srianto. Nah, Tuhan gak akan memberikan seperti itu. Jangankan Tuhan, Bapaknya aja gak akan ngasih. Karena apa? Karena tahu apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Mungkin kalau dia minta, Pak, beliin laptop, itu bisa masuk akal. Karena itu akan memberikan dia pelajaran, dia mengerti harus mengoperasikan laptop, memakai laptop, karena itu menunjang pendidikannya. Tapi kalau anak ini minta motor, gak akan dikasih. Nah, kita minta berkat itu, udah diajarkan kita minta berkat sama Tuhan. Tapi berkatnya itu berkat apa? Yang kita perlu, apa yang tidak kita perlu. Kan Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Iya, Tuhan tahu, tapi Tuhan juga mau kita itu meminta dengan sungguh-sungguh. Ya, Yakobus 4 ayat 2. Memintanya hati-hati. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Udah berdoa kok. Berdoanya seperti apa? Hanya Bapak dan Ibu yang tahu bersama Tuhan. Saya nggak tahu ya. Berdoanya seperti apa? Ya. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Enak banget loh, Tuhan udah, yuk sini loh, datang yuk ke saya, minta apa? Oh ini belum perlu kamu, oh ini belum butuh kamu, oh ini kamu nggak sembuh. Kalau kamu sembuh nanti kamu lupa aku, ya. Kamu nggak akan istilahnya nggak akan membanggakan diriku, kamu nggak akan memuliakan aku. Tapi ada satu pihak, ada satu situasi yang memang orang yang tadinya nggak mungkin sembuh, tapi bisa sembuh. Ya, karena apa? Karena itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya, Tuhan tahu di mana kita berada, Tuhan tahu masa depan kita akan seperti apa. Makanya dia tahu harus apa yang dia berikan dan tidak dia berikan. Ya, berdoalah kepada Tuhan. Jangan
jemu-jemu. Ya, saya dapat kata-kata hari ini, bagus. Saya tempel di depan. Ya, awali pagimu dengan doa dan akhiri malammu dengan bersyukur. Ya, jangan mengeluh. Oh Tuhan, saya kok begini. Oh Tuhan, toko saya nggak ramai. Oh Tuhan, dagangan saya nggak ramai. Oh Tuhan, saya masih sakit. Awali pagimu dengan doa. Ya, berdoalah kepada Tuhan, menaikkan pujian. Ya, sembahlah Dia, bahwa Dia yang akan melindungimu, Dia yang akan memberkatimu sepanjang hari. Dan pada malam hari, belajarlah untuk kita bersyukur. Ceritalah apa yang mau kita ceritakan kepada Tuhan, selain kepada suami atau istri. Ya. Yang kedua, nah, udah minta, tapi mintanya ini benar nggak? Motivasinya benar nggak? Ya. Kita meminta dengan motivasi keliru. Sudah berdoa, bahkan kadang ada yang bilang, saya udah puasa loh, tante. Oh kenapa ya, doa saya kok lama banget? Ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Berdoa terus apa yang kita keluhkan, apa yang kita gumulkan. Ada seorang pendeta, ibu, mendoakan anaknya untuk bertobat, ya, itu selama 15 tahun. 15 atau 12 ya, saya lupa. Dan anaknya itu menjadi pendeta saat ini. Ya. Dan pendeta, di satu kota yang besar, gerejanya pun besar. Itu 15 tahun, ibu itu terus berdoa. Dia cerita kepada kami, dia berkata, saya tidak bosan-bosan untuk berlutut kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan. Anak saya ditangkap, anak saya dipegang Tuhan, anak saya berubah. Bayangin, sebentar gak itu? Kredit rumah kan, 15 tahun. Kredit mobil 5 tahun cepat ya Pak, saya. Apalagi motor, ya setahun-setengah deh ya. Ya. Motivasi kita dalam berdoa itu seperti apa? Periksa hati kita. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ngenes kan? Udah berdoa, jungkir balik, tapi nggak dapat apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Seperti tadi Moses, Tuhan saya pengen motor ZX, nyampe nggak mau. Nanti panggil bantuin mau. Ya, itu bohongan aja mau. Itu ilustrasi. Soalnya kalau mau ilustrasi ke Excel belum bisa naik sepeda. Kamu motor aja udah bisa. Ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kalau tidak, ya saya juga mengalami seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya akui seperti itu. Konsep saya doa juga kadang. Ya, kadang makanya saya itu malas berdoa berkata-kata Tuhan yang liturgi. Seperti kita waktu di gereja seperti itu. Kalau doa sendiri saya lebih senang nyanyi aja, menyembah aja daripada saya mendoakan jemaat. Jujur aja. Karena Tuhan udah tahu saya pasti mendoakan jemaat. Ya karena saya pasti doain awal nih bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia keliling, buat pemerintahan, ada pemain. Turunlah ke hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, ya. Turunlah terus semua tuh, mau GPDI bukan GPDI, sekolah Alkitab, guru sekolah Alkitab, turun ke Jawa Barat, turun ke Indramayu, turun ke Haurgelis, turun ke gereja-gereja di Haurgelis, turun lagi ke jemaat di tempat ini. Itu kadang membosankan juga doa yang seperti itu. Tetapi ada juga kadang yang berdoa,
buat saya, untuk keluarga saya, berkati saudara saya, ya. Jadi bukan berdoa untuk apa yang Tuhan mau. Nah, itu cari. Saya nggak bisa ngajarin, karena itu masing-masing pribadi, ya. Berdoa untuk apa yang Tuhan mau. Tuhan, apa kamu mau apa? Bilang sama saya. Itu yang sulit untuk diajarkan. Itu apa ya? Koneksi pribadi dengan pribadi. Ya, jangan kita salah berdoa. Ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Lanjut. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, siapa yang berkata-kata ini? Ada yang tahu? Siapa yang berkata-kata ini? Ada yang ingat? Rasul Paulus. Dia adalah orang pintar, punya jabatan. Tetapi setelah mengenal Kristus, itu adalah sampah. Ya. Dia lebih lagi mau lebih menderita untuk Yesus. Bapak Ibu bolehlah baca kisahnya di Alkitab, bagaimana dia diderap, bagaimana dia dibelenggu, bagaimana dia mengalami karang di kapal. Banyak penderitaan terjadi, bahkan sakit di dalam tubuhnya itu masih ada waktu dia melayani orang-orang. Ya. Berdoalah dengan motivasi yang baik. Bukan hanya untuk kita, bukan saya dan untuk memuaskan nafsu saya. Yang ketiga, untuk kita mendapat blessing itu, ya kita introspeksi diri. Ada nggak dosa yang belum dibereskan? Ya, kita nggak tahu loh. Saya nggak tahu dosa semua orang di tempat ini. Bapak Ibu juga nggak tahu dosa saya seperti apa. Ya, Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Ini yang menjauhkan kita kepada Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita masih berbuat dosa, Bapak Ibu tahulah dosa seperti apa. Ada, bisa searching di Google dosa itu seperti apa. Ya. Nah, kalau masih ada di dalam hidup kita, ya, itu yang memisahkan kita dengan Allah. Dia sembunyi loh. Bahkan di awal dia ngomong, mintalah, ya, minta sini ke saya, jangan malu-malu. Tetapi di sini dikatakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Karena dosa Tuhan menjauh. Karena Tuhan itu suci. Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak dengan ada dosa. Dan dia datang ke dunia ini untuk menghapus dosa-dosa kita. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Ya. Berbalik, bertobat. Amin. Amin. Jadi waktu kita berdoa, ya, suara kita tidak, sehingga ia tidak mendengar. Karena apa? Karena segala dosa kita. Makanya Allah nggak mau mendengar setiap doa kita. Karena ada penghalang. Ya, kalau Bapak Ibu tahu saluran air, kalau ditaruh ada batu blek, kan air itu nggak mengalir. Ya, nggak akan turun ke bawah atau mengalir kemana kiri kanan karena ada penghalang. Tapi kalau penghalang itu dicabut, dia akan mengalir kemanapun dia akan pergi. Ya,
Jadi dosa itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang keempat, berkat itu atau anugerah itu tidak turun dalam kehidupan kita karena kita itu sering tidak percaya. Ya, itu wajar. Tapi jangan kebanyakan, jangan keseringan. Ya, karena dunia ini karena masalah yang banyak. Jadi saya lebih mementingkan logika saya daripada iman saya. Ya, karena iman tidak terlihat. Ya, yang di depan sana kita tidak tahu apapun. Tetapi manusia itu dipakaikan logika supaya kita tidak memegang iman itu. Harusnya kita pakai logika itu untuk mencapai iman itu. Supaya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Tuhan Yesus. Markus 9 ayat 14. Ini seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Terus, lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Lanjut. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakmu ini kubawa kepadamu karena ia keraskan roh yang membisukan dia. Ya. Dan setiap roh itu menyerang dia. Roh itu membantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat mampu. Terus, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari. Ya, sudah sampai situ aja. Boleh dibaca, dilanjutkan ke ayat 23. Loncat ke ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 23 aja. Ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi ini ayahnya ini nantangin Tuhan loh. Nantangin Tuhan Yesus. Katamu jika engkau dapat. Kok kayaknya gak percaya loh sama Tuhan Yesus. Itu yang dibawakan orang-orang sekarang dalam dunia ini, yang akan membuat kita itu semakin gak percaya dengan kuasa Tuhan. Ini sudah terjadi dari dulu, ya, dari zaman Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang dibuat tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Nah, kadang kita sudah diberikan Alkitab ini, dicatat di Alkitab, kita baca, kita diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi bahkan kita pun ikut-ikut gak percaya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terkadang hanya bibir saja yang ngomong, oh ya saya percaya, saya yakin, beneran. Pas dihajar lagi masalah, mulai lembek lagi. Dihajar lagi masalah, lembek lagi. Ya. Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ayo bayangin, bapak ibu bisa bayangkan kalau kita punya
biji sesawi ya. Kalau saya sering pernahnya ditunjukin, pegang belum ditunjukin doang. Bijinya kecil sekali ya, kecil sekali. Mungkin kalau Bapak Ibu mau searching di YouTube, di Google ada. Ya, itu benar-benar kecil sekali. Itu ditulis di Alkitab untuk mengingatkan kita bahwa iman kita itu ya nggak ada sebiji sesawi sama sekali. Ya, itu membuat harusnya kita bermotivasi, harusnya kita lebih semangat lagi, lebih lagi percaya lagi kepada Tuhan, lebih lagi berdoa lagi kepada Tuhan, jangan jemu-jemu, lebih lagi membaca firman Tuhan. Ya, walaupun kalau absen kadang keliru. Ya, kayak buru-buru aja gitu, kayak direbut, nggak ada yang rebut, pelan-pelan aja ya. Kalau mau absen ayat Alkitab. Ya. Yang keempat, supaya kita diberkati, hapus itu ketidakpercayaan. Ya, masalah tumpuk itu yang membuat manusia itu wajar akan goyang, akan berpikir, akan memakai logika, akan memakai tenaga. Tetapi jangan pernah bosan dan jangan pernah jenuh untuk percaya kepada Tuhan. Datang kepadanya, minta dengan baik-baik, motivasi yang baik, motivasi yang tidak keliru. Ya. Saya ingin menutup, ada tadi Ibu ada ngomong kesaksian. Saya baca satu kesaksian dari seorang ibu, ya, seorang ibu di Jogja. Dia beli keripik oleh seorang bapak, ya. Ditanya, Pak, jualan apa? Keripik. Boleh saya 3 bungkus? Oh ya, boleh. Silakan Bu, ambil aja. Ini plastiknya. Jadi kayak di meja di gerak itu di pinggiran jalan. Lalu ibu ini nggak sadar ya, mungkin kayak prasmanan gitu, tinggal ngambil pilih aja gitu ya. Keripik yang dibungkus-bungkus gitulah, keripik kacang apa. Nah, dimasukinlah dia ke kresek. Pak, udah saya beli 3. Berapa semuanya? Ya. Ini semuanya 30.000. Oh, jadi 30.000 ya Bu. Oh ya, ibu ini ngeluarin duit. Dia belum curiga, belum apa. Ya. Pikirnya bapak ini ya biasa aja. Pas dia kasih uang 50 ribuan, dia ngambil tas yang selempang gitu ya, tas selempang, dibuka, seret. Dia ambil semua uang yang ada di tas itu, terus dia keluarin. Ibu silakan ambil kembaliannya. Apa yang dilihat dari bapak ibu cerita itu? Bapak ini seorang buta. Ya. Jadi ibu ini langsung wah, baru sadar, oh ini orang buta. Pak, ini kalau saya nakal, kata ibu itu, saya kasih bapak 10.000, bapak tahu nggak? Dan saya ngambil uang 50.000 yang ada di bapak. Jawab bapak ini apa? Saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Ya, ini orang Kristen. Kesaksiannya pas banget. Ibu ini juga orang Kristen gitu, makanya dia kesaksian di gereja. Saya baca itunya. Saya tahu Tuhan saya itu baik. Kalau hari ini saya rugi, Tuhan pasti ganti besok. Ya. Saking percayanya dia sama Tuhan bahwa hidupnya ada dalam lindungannya, ada dalam naungannya. Dia nggak takut rugi. Yang saya percaya, kata bapak itu, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena saya bekerja, karena saya berusaha. Ibu ini gak jadi ngasih 50.000, dia ngeluarin 100.000-nya. Pak, ini 100.000 ya Pak, bukan 10.000. Ini kebanyakan Bu. Tuhan kirim saya untuk memberkati Bapak, kata ibu ini. Ya. Markus 115 ayat 13.
Markus 115 ayat terakhir. Ada? 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun besar. Kalau kita sudah diberkati, ya, apa 4 hal yang tadi kita sudah lewati, kita sudah jalankan, jangan kita lupa memberkati orang lain, supaya blessing itu tidak hilang, supaya berkat itu tidak hilang. Amin. Saya sudah pemain musik dan para singer. Kita akan masuk dalam pujian kita. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan sama-sama dengan kesungguhan hati, dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati bukan hanya pribadi lepas pribadi, tetapi memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan kasih karunia, bahkan damai sejahtera akan turun di atas keluarga kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku.
bukan karena satu kebetulan, tetapi sungguh-sungguh kami merindukan blessing, berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau jauh melebihi segalanya. Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang Kau berikan, detik-detik waktu-waktu yang Kau sempatkan hidup bersama dengan kami, Tuhan. Kami percaya di setiap aliran darah kami dan hembusan nafas kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami tidak mau lengah sedikit pun, Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keadaannya. Dunia ini sedang binasa dengan keinginannya. Tetapi kami mau hidup bersama anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, marifat dari surga. Urapan yang baru untuk melayani Engkau, melayani firman-Mu, melayani jemaat-Mu, Tuhan, melayani keluarga, melayani sesama. Tuhan, kami tahu Tuhan, hamba-Mu akan dipakai lebih lagi luar biasa dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati hamba-Mu bersama anak-anak dan istrinya dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Engkau memberkati keluarga Ibu Kartini, memberkati keluarga Ibu Fitri. Engkau memberkati keluarga Ibu Lei, keluarga Ibu Nom. Engkau memberkati keluarga Bapak Serianto, keluarga Ibu Sinta. Memberkati Tuhan untuk keluarga Ibu Mei, Tuhan. Memberkati keluarga Om Selamat, Tuhan. Memberkati keluarga Bangkit Sinaga. Memberkati kami sisi keluarga Pastori, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami sedikit, kami tetap akan setia bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau menolong hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sudah kami mau pulang, jaga lindungi kami dalam perjalanan. Beri kami kekuatan kesehatan, beri kami berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan, jasmani dan rohani, katakan Tuhan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami sampai di rumah kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan keluarga kami pun diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya katakan amin.